Ya guys, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Ya, kita kembali lagi di saat tujuh kita kali ini. Jadi, saya membahas mengenai kemurnian hati. Ya, sebelumnya kita buka dulu ke dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7. Di sini dikatakan bahwa maksud semuanya itu ya untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi di sini teman-teman, di kisah ini, pada sebelum ayat ini diceritakan tentang duka cita, jadi ada sebuah tekanan atau pressure yang terjadi dalam diri seseorang, dan karena itu, kalau misalnya kita hidup dalam sebuah siklus kekristenan, ada yang namanya penderitaan. Ya, kenapa sih? Karena Tuhan memanggil kita untuk menjadi seperti Kristus, ya, ikut menderita seperti Kristus. Ya, menderita bukan berarti kita membuat sebuah penderitaan tersebut, tidak, tapi penderitaan itu karena ada harga yang harus kita bayar. Ya, kalau teman-teman mengikut Tuhan, teman-teman harus menyangkal diri, harus memikul salib, harus mengikut Tuhan. Jadi menyangkal diri kita itu menekan semua keegoan kita. Jadi semua keakuan kita itu sudah tidak ada lagi. Jadi itu semuanya menjadi milik Tuhan, milik Kristus. Jadi sudah tidak ada istilahnya aku dan aku, tetapi sebaliknya di sini kita memfokuskan diri kita untuk Tuhan, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terus kalau memikul salib itu kan, kita ngomong salib itu melambangkan sebuah hubungan. Ya, jadi ada sebuah rekonsiliasi hubungan kita sama Tuhan, terus hubungan kita dengan sesama. Ya, nah di sini ada pemulihan. Dan kita harus terus membangun hubungan itu secara berkala tiap hari. Dan dalam membangun sebuah hubungan, ya kita harus rendah hati, mengalah, harus tahu kebutuhan orang itu apa. Nah itu biasa nggak cocok sama aku kita banget. Jadi ada pressure-nya dengan kedagingan kita gitu kan. Terus kalau mengikut Yesus, ya itu ada teladannya Yesus apa. Waktu dicaci maki, dia agak mencaci maki. Waktu dia aniaya, dia agak menganiaya. Ya, walaupun disangkal, dia itu yang menyangkali dirinya. Ya, Yesus itu satu contoh teladan yang sangat kuat dan juga menjadi inspirasi saya dalam menjalani kehidupan. Ya, di sini teman-teman, waktu teman-teman menjalani proses seperti itu, proses menyangkal diri, proses memikul salib dan mengikut Tuhan. Di sini dikatakan maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Jadi teman-teman tahu emas dia kalau nggak murni, dia harus dibakar dulu. Dan dibakar, terus ada teknik khususnya, berapa derajat itu sangat tinggi. Supaya kotorannya dikeluarin dan dibentuk dalam cetakan, dan setelah itu emas yang murni itu lebih lembut. Nah, begitu emas sudah dibentuk, sudah murni, ya orang-orang itu pada cari emas itu, yang dia akan terus-menerus membicarakan tentang kemurnian emas itu. Ya, nah itu sama dengan kita. Kalau kita hidup dalam sebuah prosesnya Tuhan, dan kita tidak bersungut-sungut, tapi kita rendah hati, mau diproses. Dan di situ kita punya kotoran semua dikeluarin, dan akan menghasilkan emas yang murni. Yang waktu kita sudah menjadi emas yang murni, kita akan memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, teman-teman, kalau kita sebagai orang Kristen, proses itu tidak satu kali, tapi terus-menerus
sampai hari Kristus menyatakan dirinya. Kalau gua menganggap si perjalanan hidup menjadi seorang Kristen itu nggak mudah. Ya ada banyak tantangan, apalagi kalau lihat lingkungan pergaulan dunia semakin cepat berputar. Belum lagi kalau kita sampai dibully di sini-sini. Oh, kamu mah orang Kristen kok gitu, kamu kok ketinggalan zaman, kamu kok nggak tahu ini semuanya itu bikin lu jadi lebih gaul. Nah, tapi I don't care. Nah, saya lebih peduli apa yang firman Tuhan katakan dan itu masih relevan sampai sekarang. Nah teman-teman, menjadi emas yang murni itu sebuah pilihan kita juga. Dan emas yang murni itu kalau kita belajar dari kisah Ayub. Ayub itu firman dia dalam kitab Ayub itu ada dikatakan sebab apa? Ya, apabila ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi ada satu titik di mana Ayub itu mengalami banyak masalah. Terus masalahnya datang bertubi-tubi. Dan akhirnya Ayub itu sampai kehilangan semuanya. Dan istrinya meninggalkan dia, sampai istrinya mengutuki dia. Tapi dikatakan dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak mengutuki Allahnya. Nah itu hebatnya Ayub. Tapi setelah prosesnya kehidupan itu, Ayub itu memang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia semakin mengenal siapa Tuhannya. Dia semakin tahu bahwa Tuhan yang selama ini dia baca, dia sembah, itu semakin nyata dalam kehidupannya. Nah, jadi teman-teman, kalau dari pengalaman saya sendiri ya, proses-proses kehidupan, apalagi mengalami tekanan banyak masalah, itu satu ujian yang baik. Dan itu membawa saya untuk naik level, semakin mengerti apa kehendak Tuhan dalam kehidupan saya. Ya, jadi ada proses pressure yang saya alami dalam masalah keluarga, terus masalah penyelenggara, terus masalah finansial, dan masalah banyak macam juga. Tapi dari kisah Ayub itu saya belajar untuk tidak mengutuk Tuhan dan tidak berbuat yang tidak patut-patut. Ya mungkin saja ada saat-saat di mana saya terjatuh. Ya, saat-saat di mana saya membiarkan emosi saya meledak-ledak. Tapi Tuhan itu baik banget. Dia itu selalu memanggil kita kembali. Walaupun kita salah atau jatuh berkali-kali, tangannya selalu terbuka untuk menyambut kita. Itu semakin hari semakin saya menyadari kasih Tuhan yang sangat besar dalam kehidupan saya. Ya, bahkan saya bisa bilang, kalau saya tidak pernah mengenal Tuhan, saya ternyata hari ini saya akan menjadi seperti apa. Semua karena kemudahan Tuhan. Jadi teman-teman, yang kita kejar adalah emas yang murni. Dalam kitab Wahyu, Tuhan pernah mengatakan kepada satu jemaat, dikatakan bahwa berilah kepadaku emas yang murni. Ya, emas yang murni itu bukan cuma sekedar material, tapi ini adalah proses di mana segala sesuatu dikerjakan untuk menghasilkan sebuah kemuliaan yang tingkat tinggi. Ya, sama seperti hidup teman-teman juga. Setiap hari kita harus selalu membersihkan diri. Kita harus minta Tuhan untuk membersihkan hati kita. Jika sekiranya ada yang tidak saya sadari atau hal-hal yang saya biarkan, ya minta Tuhan murnikan hati saya seperti itu. Jadi teman-teman, kalau teman-teman masuk dalam satu penderitaan, dan teman-teman merasa gak kuat, berbahagia. Ya, sebab apabila kamu sudah tahu uji, maka kamu ya jadi seperti dikatakan dalam Yakobus ya. Jadi Yakobus berbicara tentang satu proses kehidupan di mana ada pencobaan. Dikatakan bahwa berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan sebab apabila
ia sudah tahu uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi ada mahkota yang tersedia, waktu kita tahu uji, kita mau taat sama prosesnya. Tapi yang ada teman-teman, kita tidak bisa melakukan semuanya ini tanpa kasih karunia Tuhan, tanpa Tuhan. Jadi teman-teman harus mengandalkan Tuhan, harus terus mencari wajah Tuhan, harus terus punya hati yang miskin di hadapan Allah. Dan situ teman-teman tahu bahwa teman-teman mampu melewatinya. Semuanya karena kasih karunia Tuhan saja. Oke guys, jadi tentang kemuliaan hati. Kita minta sama Tuhan supaya terus-menerus memulihkan hati kita. Menjadi murni seperti Yesus. Terus sempurnakan seperti Tuhan Yesus. Tapi Sunday, mari kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk memiliki kemuliaan hati. Seperti emas yang murni. Supaya kami bisa memperoleh pujian dan mahkota yang tersedia pada kedatangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang terus mau membuat kami bertumbuh dewasa, supaya kami mengasihi Engkau, supaya kami menjadi serupa seperti Engkau Tuhan Yesus. Pimpinlah kami Tuhan, biarlah kami terus mengandalkan Engkau, berpegang teguh kepada janji-Mu. Yang kami tahu bahwa semuanya akan tiba waktunya. Seperti yang dikatakan Ayub, seandainya ia menguji aku, maka aku akan tumbuh seperti emas. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dan berkatilah kami untuk melakukan aktivitas. Dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan berjaya bersyukur. Amin. Nah, jadi guys, tetap semangat. Ingat ya, bahwa untuk terus memulihkan hati kita. Ya, lepas Sunday.